Tahu gak sih, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada fakta-fakta menarik loh. Dan kali ini gue pengen bahas itu. Gak usah pakai lama. Sikat aja. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snow Kurkonce ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia kala itu. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam kala itu. Yang kedua adalah teori Makkah atau Arabia. Teori Makkah atau Arabia. Teori yang ditemukan oleh para sejarawan barat, Van Leeuwen, T.W. Arnold, Crawford, Neyman, dan De Hollander, ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam dari Makkah atau Arabia melalui para jemaah haji dan penziarah. Ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia adalah teori yang dibangun oleh P.A. Husseini Jajadiningrat. Ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang belayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Yang keempat adalah teori China. Teori Cina atau teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanxi, sejarawan Tionghoa, ini melihat peran perdagangan Muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Lalu sejak abad berapa agama Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama, sejak abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama. Yang kedua adalah abad ke-11. Tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini. Jadi teorinya nggak pasti ya, bahwasanya yang ke-11 ini teorinya nggak kokoh gitu. Tapi ditemukan oleh Nisan Fatimah binti Maimunah yang tertera pada tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat-jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah, Muhammad" yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Lalu abad ke-13 yang ketiga. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara, Sumatera dan Jawa, di laut-laut yang tadi yang daerah maritim. Terus kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Lalu, media-medianya apa saja? Yang pertama itu tadi perdagangan. Yang kedua itu bisa lewat seni. Yang ketiga itu lewat musik. Banyak medianya. Fun fact-nya, fakta-fakta menariknya itu seperti lewat musik. Bahwasanya dahulu kala, ketika zaman-zaman dahulu kala Wali Songo itu seperti ada syair-syairan, seperti ada wayang-wayang, itu semuanya isinya adalah mengaji diri kita sebagai muslim. Yang tadi awalnya memang tokoh-tokohnya diangkat dari agama Hindu karena pada saat waktu itu mereka masih banyak menganut agama Hindu. Nah, tidak mungkin dengan cara langsung ekstrim bahwasan Islam terang-terangan seperti itu, tidak mungkin. Jadi wali-wali kita itu masuk secara pelan-pelan lewat gamelan, lewat wayang, lewat tokoh-tokoh Hindu diadaptasi menjadi tokoh-tokoh fiktif, yang seperti sekarang tuh wayang-wayangnya kayak cepot segala macam kayak gitu. Nah, itu diadaptasi oleh wali-wali kita seperti syair-syairan, seperti
apa ya, seperti wayang-wayangan kayak gitu ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa gue bahas. Terima kasih ya, jangan lupa share, like, and comment. Thank you.